halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard. Kali ini sedikit berbeda ya. Biasanya kan saya selalu itu jawab pertanyaan ya, tapi kali ini hari ini hari Senin ya. Hari Senin tanggal 7 ya. Tanggal 10. Hari ini tanggal 10 ya kan. Nah, ini kebetulan di sini ada Coach Joel bantuin. Halo Coach Joel. Jadi ada yang bertanya ya di kolom komentar. Tolong dong minta penjelasan pemakaian alat. Kan kemarin udah ya tuh ya di review alat. Nah, ini sekarang kita jelaskan satu persatu nih ya. Jadi mulai dari alatnya ya. Jadi kita udah siapkan nih alatnya di sini ya. Teman-teman bisa lihat mulai dari, nah ini Coach Joel bisa ya bantu saya pegang ya. Nih ya. Oke. Sini mulai dari stretch cord di sini ya. Tapi ini stretch cord sih untuk kebanyakan sih untuk anak-anak atlet ya yang benar-benar mau prestasi ya. Ini biasanya jeep ya seperti ini stretch cord. Ya nanti kita akan tunjukin satu persatu. Jadi selain dari kita jelaskan, nanti kita juga sekalian buatkan konten berenangnya ya. Nah, yang kedua kita bahas yang dasar-dasar dulu ya. Coach Joel, jangan lupa muka saya juga kalau bisa masuk ya, jangan muka kita masuk ya. Masuk semua. Ya, cuman kalau bisa ya, kalau memang perlu dekat nanti saya kasih tahu ya. Supaya nggak ini ya. Nah, ini mesh bag, tempat alat ya. Ini yang umumnya yang perlu diketahui kalau atlet-atlet ya, perlulah satu ya minimal ya. Jangan alatnya berantakan kemana-mana tapi nggak ada tasnya ya. Nah, ini papan ya yang biasa kita sebut kickboard ya. Ini paling dasar ya. Lalu habis itu, nah ini sebenarnya agak khusus sih ya. Ini agak khusus, ini masih ada cantolannya. Sorry sedikit agak berdebu. Nah, ini di sini resistant board namanya ya. Jadi kita pas pemakaian tuh kayak gini nih nanti ya. Kenapa ada dua lubang? Supaya airnya masuk menghambat kita maju nih ya. Jadi makanya ada dua lubangnya ya. Coach Joel cukup terang, Coach Joel? Cukup ya. Mungkin kita bawaannya nggak terlalu serius sekali, tapi ya kita coba jelaskan satu persatu ya. Ini masih ada cantolannya, jadi teman-teman bisa pada saat nanti mau simpen ini bisa dicantolin nih kayak gini nih. Cantolin. Memang udah disiapkan khusus ini cantolannya seperti ini. Ya, jadi bisa dicantolin atasnya ini sini ya. Oke, ini nggak panjang lagi ya supaya jangan habis waktu. Buka. Lalu ini pull boys ya. Pull boys ada dua jenis. Ada jenis yang ini sama yang ini. Yang ini bisa dijepit di paha ya. Nah, kenapa ada satu yang besar, satu yang kecil? Nah, ketika kita berenang kayak bebas, supaya nggak keluar dari paha kita, umumnya satu ada yang besar. Jadi kita pakai ketika kita berenang ini, kita ketahan nih dari bagian pahanya, jadi nggak keluar. Tapi kalau ketika berenang gaya punggung, ini dibalikin belakang gini. Jadi dia nggak keluar dari paha karena kita berenang seperti ini. Ya. Jadi kenapa ada huruf 8 ini dan kenapa ada yang besar, ada yang kecil ya. Jadi teman-teman supaya mengetahui juga ya. Nah, lalu sama ini pull boys juga, cuman bedanya ini ada dua kakinya di sini ya. Jadi bisa dijepit di bagian kaki di sini. Dan lalu kita berenang full ya. Ini untuk pull boys ya, cuman namanya sering disebut pull kick ya. Jadi bisa untuk pull boys juga, bisa untuk kaki juga sekalian. Jadi pegang tendangan kaki seperti ini ya. Jadi ada beberapa kegunaan untuk yang ini karena ini lebih besar dan juga lebih lengkap ya. Ada fitur-fiturnya lah ya kita katakan ya. Ada tempat jepit kaki. Tapi ini juga bisa dipakai di paha. Jangan salah. Bukan tidak bisa dipakai di paha ya, bisa dipakai di paha dan juga bisa dipakai di kaki. Kalau misalnya ininya terlalu kecil bisa seperti ini. Nah, itu baru kita tarikan tangan. Nanti kita akan contohin ya. Oke. Berikutnya hal paling dasar yang perlu ada yaitu pedal. Nah, finger pedal ini saya lebih sarankan untuk anak-anak yang kecil-kecil ataupun yang udah dewasa. Kalau misalnya gaya dada, kuku, punggung itu umumnya pakai pedal yang kecil saja ya. Kenapa? Karena ketika kita pakai pedal besar ya, di sini ada pedal besar ya.
Kalau kita pakai pedal besar, ya, ketika kita stroke-nya bersalahan, itu maka akan bersalahan terus kita punya tarikan tangan, ya. Jadi umumnya kalau misalnya pedal besar, ya, pedal besar pun harus dilihat, jangan pedal yang terlalu besar. Nah, pedal itu cukup pedal yang seperti ini, ya. Jadi sejari kita, ya lebih besar sedikit paling, ya. Jangan karena emosi terus pengennya pedal besar gitu, lalu dibuat pedal yang dibeli pedal yang benar-benar besar, jauh lebih besar dari tangan kita, ya. Jadi jadinya nggak efektif, ya. Tapi sebenarnya kalau menggunakan pedal itu cukup pedal yang sejari kita lah, ya, ataupun sedikit lebih besar aja dari situ, ya, supaya apa, gerakan kita ini tidak salah gitu loh. Ketika kita punya pedal besar, tarikan kita kan jadi di luar dari tarikan kita yang biasanya yang kita harus kerjakan. Sedangkan ketika kita berenang, kita tidak menggunakan pedal. Nah, ketika kita tidak menggunakan pedal kan itu stroke-nya berbeda daripada kita ketika kita menggunakan pedal, ya. Jadi itu juga harus diperhatikan, ya, dari segi pedal ini sendiri. Nah, saya lebih sarankan kalau punggung, kuku, dada itu adalah menggunakan pedal, finger pedal seperti ini, ya. Jadi cukup di jari aja. Karena apa? Kita perlu untuk merasakan air di bagian telapak kita ini, ya. Jangankan pull pakai pedal, kalau bisa pun kita ketika pull kita tidak menggunakan pedal. Supaya apa? Kita lebih banyak ngerasain ke airnya, ya. Nah, ini kalau untuk gaya dada kan lebih apa namanya, lebih leluasa kita ketika ngerjainnya, ya. Dada, kuku, ya, terus habis itu punggung, ya, lebih leluasa kita mengerjakannya, ya. Tapi kalau kita menggunakan pedal besar itu kan stroke-nya banyak yang tidak apa namanya, tidak sesuai dengan apa yang kita maukan gitu loh, ya. Jadi perhatikan juga hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakan pedal, ya. Nah, berikutnya ada snorkel. Nah, kalau snorkel gunanya untuk supaya kita kepalanya tunduk ke bawah, makanya dibantu oleh snorkel, ya. Nah, snorkel ini juga usahakan ketika menggunakan snorkel jangan lebih tinggi dari sini. Kalau kita pakai snorkel tapi air di atas permukaan air masih tinggi banget, berarti kepala kita masih dangak nih, ya. Jadi dia ada umumnya ini cuma satu genggam gini nih. Kalau keluar pun dari air itu lebih kurang satu genggam dari air itu sendiri, ya. Nah, jadi snorkel, ya, sedikit nanti kita jelaskan lagi di dalam air, kita pakai juga untuk berenang nanti. Lalu berikutnya ini sedikit agak khusus sih sebenarnya, ya, tapi saya juga akan coba jelaskan. Ini namanya TikTok, ya, yang dari brand Finish ini sendiri. Nah, ini cara menggunakannya kayak belt. Nah, ketika kita lihat anak-anak yang berenang selalu posisinya ini nih, ya, posisinya miring, ya, umumnya, ya. Kalau ada anak-anak yang posisinya hanya satu arah, nah ini gunanya TikTok ini. Tapi ini lebih ke khusus, ya, biasanya itu penanganan khusus. Misalnya kalau dia berenangnya lebih ke arah ke kanan, nah berarti kan ini dengar, ya, teman-teman, ya, ada TikToknya, ya. Nah, jadi arah kiri dan arah kanan ini lebih dapat kalau kita ada TikTok ini. Supaya apa? Kita tahu nih balance nih antara kanan dan kiri, ya. Tapi ini lebih ke penanganan khusus. Umumnya tidak anak-anak tidak menggunakan ini sih, ya. Cuma ini kebetulan ada di tempat alat kita, ya, kita sambil jelaskan aja semuanya, ya. Nah, berikutnya ada fins. Nah, fins ini banyak yang tanya, ya, fins panjang atau fins pendek. Saat ini sih teknologi baru sudah menggunakan fins pendek seperti ini, ya. Dan nggak mesti merek ini juga, tapi lebih kurang seperti ini, ya. Ada yang hanya lurus seperti ini, tidak lebar seperti ini, boleh tidak masalah, ya. Cuman kalau ini teknologinya lebih baru aja gitu aja, ya. Nah, dan kalau menggunakan fins ini akan membantu gerakan kaki, ya, supaya kita tendangnya dari pangkal paha, ya. Karena ketika kita menggunakan fins, kita kurangin yang namanya tendangan dari lutut, tapi tendangan dari paha kita akan lebih banyak dapat maksimal dari sini, ya.
Lalu habis itu full chrome. Nah, ini anak-anak yang umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun perlu punya ini. Kenapa? Karena full chrome ini gunanya untuk memperbaiki stroke berenang kita ya. Seperti ini pakainya. Yang ini selalu di dalam ya, yang ini yang lurus selalu di luar ya. Jadi yang tekuk di dalam, yang lurus di luar ya. Cara pemakaian full chrome ya. Nih. Seperti ini ya. Jadi yang tekuk di dalam, yang lurus di luar. Seperti ini biasanya kita menggunakannya. Nah, full chrome ini gunanya supaya apa? Kita ngingatin kembali high elbow. Jadi ketika tarik, kita tarikannya seperti ini, tidak drop seperti ini ya. Jadi anak-anak yang berenangnya drop ini boleh menggunakan full chrome. Full chrome ada dua jenis, satu yang lebih besar seperti ini, satu yang ukurannya lebih kecil, dia namanya yang junior ya. Jadi ada dua dia ukurannya, satu yang lebih kecil sedikit, satu yang lebih besar. Yang lebih kecil kalau nggak salah itu warnanya warna biru. Nah, di sini ini ada parasut, ada dua warna, satu warna merah, satu lagi warna biru. Bedanya di mana? Penopang aja. Nah, ini kalau nggak salah 5 inci, ini kalau nggak salah 8 inci atau 9 inci ya. Jadi ini lebih besar, ini lebih dikit ya. Kalau ini lebih kecil otomatis lebih ringan. Ya, ini akan lebih berat ya. Nah, ini juga di sini nggak masalah sih, kita mau brand apapun nggak masalah ya. Kebetulan ini belinya kita tahun 2015 sampai sekarang ya. Ini jauh lebih kuat ya Coach Joel ya. Ini jauh lebih kuat daripada yang ini. Ini ada di sini ada di sini ada brandnya di sini ya. Nah, ini jauh lebih kuat daripada yang warna merah. Yang warna merah ini sudah dibantu sama Coach Joel ganti ini nih, teman-teman bisa lihat. Nah, talinya ini sudah diganti nih ya. Ini sudah diganti ya. Tapi ini samping-sampingnya semua kita masih pakai karena masih bisa dipakai ya, sama ini tempat untuk seat beltnya ini ya, safety beltnya ini untuk ini. Nah, kayak sabuk gini ya. Jadi pemakaian cuman seperti ini. Oke. Lalu berikut papan. Nah, tadi papan ada berapa? Ada 1, 2 nih ya. Papan ini dan papan ini. Kalau papan ini kan papan besar, papan ini papan kecil. Sebenarnya sama sih ya, penggunaannya sama aja, cuman bedanya ini lebih ramping, lebih efisien aja pakainya ya. Dan ini ada talinya, bisa pakai seperti ini ya. Sebenarnya kalau untuk papan, untuk alat-alat tuh banyak banget, cuman ya kita yang kita punya, yang kita lihat efektif untuk dipakai ya kita punya belanja untuk anak-anak ya. Jadi alat tuh nggak mesti semua mubazir dibelanjain ya. Di sini ada stick nih. Nah, cuman kita perlu satu aja sih ya. Stick ini banyak gunanya sih ya. Kalau anak-anak yang benar-benar belum bisa latihan, ini kita perlu ya Coach Joel ya. Terutama kita di anak-anak yang learn to swim B sama C ya. Itu kita perlu ini kenapa? Supaya anak-anak nggak tenggelam. Jadi yang baru mulai bisa berenang, karena kan di kolam ini katakan 2 meteran ya, 2,5 meter lah katakan ya. Karena anak-anak kecil kan pada belum bisa berenang. Ketika mereka berenang ya kita pakai, pertama kali kita ajarin ya kita pakaikan ini dulu, stick ya. Jadi kita biasakan dengan ngapungnya dia dulu sebenarnya ya. Sambil kita ngajarin ngapung juga ya. Nah, kita langsung, udah berapa menit Coach Joel? Dari sini bisa kelihatan 14 menit ya. Oke, yuk. Kita langsung mulai ya. Ini kebetulan kemarin Coach Joel kita udah ada topi baru. Wahoo nih. Jadi topi juga kita buat yang baru seperti ini ya, untuk yang tahun ini. Jadi nah, kacamata juga perlu ya. Nah, kenapa kacamata bening sama kacamata yang gelap? Kalau kacamata bening untuk indoor nih. Kalau misalnya kolam kita indoor, kita kan gelap ya. Jadi kita maunya bisa kelihatan lebih terang. Jadi makanya pakai kacamata yang namanya kacamata terang. Ya, itu pernah saya jelaskan ya, kacamata bening dan kacamata gelap. Yuk, langsung ya. Pertama apa Coach Joel? Terserah deh. Bot tuh. Bot ya. Ini bot ya kan, yang Yaudah. paling. Oh, paling dasar dulu deh biar gampang. Oh, stick. Stick. Gimana? Stick.
stick sama ini ya. Jadi supaya teman-teman juga langsung bisa ketahui ini gunanya alatnya apa ya. Jadi saya nggak terlalu jauh ya. Nah, di sini. Oke. Terang nggak Coach Iwan? Terang coach. Terang ya. Oke, jadi pertama langsung ya masuk ke kaki. Anak-anak kecil yang baru pertama kali bisa berenang ya seperti ini kira-kira. Ya, jadi untuk pengamanannya dan dia bisa menggunakan stick ini untuk kaki ya, seperti ini contohnya. Oke, cukup jelas ya, Coach Joel ya, bisa ya? Bisa. Oke, lanjut. Berikutnya supaya nggak lama ya waktunya kan. Board. Habis banyak. Lalu kedua apa? Board. Board ya, iya. Oke. Sama ketika kita ngajarin anak-anak, kalau anak-anak belum bisa ngapung ya kita boleh menggunakan board seperti ini ya. Ya, sama penggunaan board juga seperti itu. Oke, jadi di sini saya mau jelaskan ketika pakai board, kalau mau pegang di bagian belakang, pegang di bagian belakang. Tapi kalau mau pegang bagian depan, pegang bagian depan. Nah ini yang sering terjadi sama anak-anak, pegangnya di bagian tengah sini nih ya. Jadi kakinya ini sering yang terjadi kesalahan seperti ini nih. Ya, kita maunya anak-anak tegas. Kalau mau depan, kalau mau di belakang. Bisa ya? Oke. Oke, berikutnya papan. Atau Sebastian bisa bantuin nggak? Sebastian? Berikutnya pull aja ya. Bastian. Oke, mungkin dia bisa bantu nanti ya, sedikit ya kan. Oke, berikutnya apa? Full boys aja, biar cepat ya. Full boys. Full boys. Nah, full boys ini kita pakainya yang seperti tadi saya bilang, yang besar di depan, yang kecil di belakang, kecuali gaya punggung terbalik pakainya ya. Jadi kita tidak gampang lepas ya. Oke. Biasanya full ini kita pakai dengan pedal. Kita mulai dari full kayak bebas dulu ya. Bebas dulu. Nah ini pakainya seperti ini, terbalik. Kalau udah teman-teman udah paham pakainya, sebenarnya bagian belakang ini udah nggak usah dipakaikan tali lagi supaya kita melatih stabilnya juga ya. Nah, bebas punggung aja ya. Kalau bebas punggung, kalau dada, kuku saya tidak sarankan sih pakai ini ya. Tapi kalau bebas punggung saya masih sarankan. Oke, kira-kira seperti itu penggunaannya. Sebenarnya sambil bisa juga menggunakan snorkel ya, tapi nanti saya contohin ya kalau snorkelnya. Nah yang kedua, saya contohin pakai yang ini nih. Jadi variasi ya, Coach Joel ya.
Oke, jadi kita pakai finger pedal, kuku dan dada ya. Oke ya, jadi lebih kurang seperti itu penggunaannya ya. Bisa juga dijepit nih kayak gini. Kalau kakinya kebesaran ya boleh dijepit ya seperti ini. Oke ya, kira-kira seperti itu. Lalu berikut kecewa apa lagi? Fins. Oh ya, fins ya. Ini yang paling dasar. Fins. Oke. Ini fins kebetulan finsnya anak-anak sih ya. Jadi kita langsung tadi pinjam aja supaya lebih cepet dan gampang ya. Nah, fins umumnya kita ngerjakan drill ya, drill. Coach Yoel, drill apa yang kita coba mau kerjakan? Bebas. Bebas, drill bebas. High Kita coba high elbow. Nah, ini biasanya pakai ini snorkel supaya lebih efisien. Lalu, oke itu aja. High elbow dia ya, Iya. high elbow. Oke. Cukup jelas ya? Jelas ya? Cukup. Oke. Lalu berikutnya mungkin Fadli bisa bantu nanti di stretch cordnya ya, yang resisten. Fadli, yang apa? Yang stretch cord nanti. Tapi sekarang saya jelaskan dulu yang ini. Nanti ini dibantu ya, Fadli ya, membuat tarik ya. Nah, mungkin itu dulu bisa lihat ke Fadli. Ini teman kita disabilitas S bro? S6. S6 ya. Nah, oke. Jadi dia juga NPC, biasanya juga latihan di sini. Nah, ini ya, kita jelaskan langsung ke parasut. Ada dua parasut, satu yang besar, satu yang kecil. Kita pakai aja yang kecil ya, supaya jangan terlalu berat ya. Nah, berenangnya kayak apa? Kayak bebas aja? Ya, bebas aja, Coach. Bebas aja ya, oke. Jadi nggak terlalu berat ya. Kita tunjukin ke teman-teman. Nih, pakainya kayak pakai seat belt biasa aja ya, pakai seat belt. Itu diketatin. Jangan lupa ini kita pemakaian selalu di bagian tengah ya, jangan di samping kiri seperti ini. Ini sering terjadi nih, ataupun samping kanan ya. Di tengah saja ya, oke. Lanjut. Berenang kira-kira 50 meter aja ya kita ya.
ini bisa pelatih biasanya bisa pakai full juga, ataupun berenang biasa, ataupun pada saat sprint ya. Iya. Speed set biasanya kita pakai ini. Pakai fins juga. Parachute dan pakai fin juga ya. Ya berat ya ini ya, cukup berat. Tapi kalau untuk atlet, kalau udah yang senior ya pakai yang lebih gede. Ya udah berapa menit tuh Cok? 20-an? 27 lebih ya. Oke, yuk terakhir ya. Kita jelaskan ini. Nah, coach apa? Si ini aja bantuin, yuk tarik. Nih, sambil bantu tarik.